Halo, saya Santoto G. Maritona, mahasiswa dari jurusan Kehutanan di Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari jurnal yang saya dapat dengan judul Pengembangan Ekowisata sebagai Sektor Unggulan Kota Manado dari kasus objek wisata Bunaken, dengan penulisnya Kezia Esther Takulihi, Anderson G. Kumenau, dan Steva Y.L. Tomakeng yang ditulis pada tahun 2019 lalu dipublish di Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi volume 19 nomor 2 dengan halaman 119 sampai 130. Dengan topik pembicaranya, yang pertama pendahuluan, kemudian metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat ditutup dengan kesimpulan. Pertama kita akan membahas pendahuluan. Sektor pariwisata di Indonesia telah berkembang pesat, tidak hanya berdampak pada peningkatan devisa negara, juga memperluas lapang pekerjaan baru bagi masyarakat dalam mengatasi pengangguran di daerah. Seperti kita tahu, di Indonesia memiliki banyak sekali wisata untuk dikunjungi. Itu akan memikat para wisatawan dari luar maupun dalam negeri. Yang dimana ketika orang-orang datang ke tempat wisata, itu akan meningkatkan devisa dari negara itu. Yang secara otomatis juga ketika orang-orang luar datang ke suatu daerah untuk berwisata, masyarakat lokal di sana tentu akan mendapatkan pekerjaan. Taman Nasional Bunaken ini berada di Provinsi Sulawesi, tepatnya di Kota Manado. Nah, Kota Manado ini sendiri memiliki luas wilayah sekitar 15.726 hektar. Salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki sektor pariwisata yang strategis dan potensial untuk dikelola, dikembangkan, dan dipasarkan. Dengan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengembangan ekowisata sebagai sektor unggulan di Kota Manado. Kita akan membahas tentang metode. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan interview, kemudian dokumentasi, baik itu dari video, dari tangkap gambar, dan juga kuesioner yang dilakukan pada masyarakat setempat. Data yang telah didapat kemudian dikumpulkan, selanjutnya diolah, dianalisis secara deskriptif dengan hasil datanya itu analisis data SWOT. Kita akan ke hasil dan pembahasan. Ini yang merupakan skema dari pengembangan ekowisata sebagai sektor unggulan di Kota Manado itu sendiri, yaitu objek utamanya objek wisata Bunakennya, yang kemudian dikembangkan ekowisatanya sehingga bisa terbagi jadi 3, yaitu terkhususnya pariwisata, bisnis, dan ekosistem. Yang kemudian tiga-tiga ini, pariwisata, bisnis, dan ekosistem ini kemudian akan menjadi sektor unggulan. Kita akan membahas satu persatu. Pariwisata itu sendiri merupakan perjalanan dari salah satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, kemudian sebagai usaha mencari keseimbangan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan seni. Ekosistem itu memiliki pengertian dari suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada bisnis. Bisnis ini didefinisikan segala dari aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Aktivitas yang dimaksud itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Di mana berbagai aktivitas lainnya ini ada kaitannya dengan ketiga aktivitas di atas tadi, yaitu seperti transportasi, pembelian seperti jual beli, souvenir atau oleh-oleh yang ada di sana untuk wisatawan yang datang, dan lain-lainnya. Kemudian kegiatan interpretasi ekowisata ini memiliki potensi yang dijadikan objek interpretasi. Objeknya itu yaitu seluruh sumber daya yang ada di kawasan Kecamatan Bunaken Kepulauan. Dari data-data yang diperoleh tadi melalui wawancara,
dan kuesioner yang dilakukan di masyarakat di sekitar, itu akhirnya didapatkan hasil analisis SWOT-nya. Pertama kita akan bahas tentang kekuatan atau strengths-nya. Kekuatan yang dimiliki oleh Kepulauan Bunaken ini, yang pertama yaitu Kecamatan Bunaken Kepulauan sebagai tempat untuk para wisata mengenai Taman Nasional Bunaken yang kaya akan keindahan panorama bawah lautnya. Seperti yang kita tahu, Taman Nasional Bunaken ini terkenal akan keindahan bawah lautnya yang sangat indah, yang bahkan mencuri perhatian dari wisatawan dari luar negara kita. Yang kedua, kekuatannya yaitu menikmati keindahan bawah laut dengan diving dan snorkeling yang merupakan tempat menyelam terbaik di dunia. Tentu dari keindahan dari Taman Nasional Bunaken ini dimanfaatkan dengan cara diving dan snorkeling. Kemudian yang ketiga, kekuatan yang dimilikinya itu Taman Nasional Bunaken memiliki keindahan pantai pesisir putih. Selain Taman Nasional Bunaken ini, di Kecamatan Bunaken itu sendiri memiliki keindahan yang lainnya seperti pantai pesisir putih ini. Jadi tidak hanya Taman Nasional Bunaken. Kemudian kekuatan yang keempatnya, Taman Nasional Bunaken terdapat seni dan budaya masyarakat lokal. Tentu di Indonesia sendiri itu budayanya sangat banyak. Sebenarnya sangat banyak. Terlebih khusus di Taman Nasional Bunaken ini pasti masyarakat lokalnya memiliki seni dan budaya yang pantas untuk ditunjukkan untuk wisatawan yang berada di luar pulau itu. Nah, dari kekuatan yang tadi saya jelaskan, tentu harus memiliki strategi untuk mengelolanya. Strategi dari kekuatan itu atau strengths opportunities-nya, yang pertama, mengembangkan produk ekowisata dengan memanfaatkan sumber daya. Pengembangan produknya ini bisa seperti pemandangan di sana kan sangat-sangat indah sehingga harus dikembangkan. Jadi bisa menarik orang-orang dari pulau, orang-orang yang berada di pulau itu, bahkan yang berada di luar Indonesia. Lalu dimanfaatkan manfaat dari landscape-nya, akomodasinya, tempat-tempat penginapannya dikembangkan sehingga banyak orang yang memanfaatkan akomodasi di sana. Lalu perlengkapan dan peralatannya dikembangkan, pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal yang bekerja di sana pun harus memiliki pendidikan dan keterampilan supaya orang-orang dari luar pulau itu, orang-orang masyarakat yang bukan masyarakat lokal, memiliki keterampilan untuk wisatawan yang datang ke sana. Kemudian dikembangkan supaya mendapat penghargaan, yaitu prestasi di dalam upaya konservasi. Lalu yang kedua itu ada optimalisasi promosi ekowisata Bunaken-nya. Promosi menggunakan media televisi melalui tayangan reality show, informasi yang ditampilkan secara audio dan visual sehingga akan menarik penonton untuk berkunjung ke Taman Nasional Bunaken. Untuk promosi ini sangat berpengaruh besar terhadap pendatang yang akan datang ke Taman Nasional Bunaken ini. Pertama, promosi atau iklan di media sosial, karena media sosial itu seluruh masyarakat Indonesia pasti memiliki media sosial. Jadi informasi yang disampaikan pun akan lebih cepat melalui media sosial. Lalu yang ketiga yaitu menyelenggarakan kegiatan interpretasi ekowisata. Tujuan dilakukannya interpretasi ini, yang pertama itu tujuan utamanya untuk membantu mengubah tingkah laku dan sikap untuk memotivasi, kemudian memberikan inspirasi, mengambil informasi dan akan membuat berarti dan menarik. Dan kemudian tujuan akhirnya adalah untuk membawa wisatawan melalui proses sensitivitas, kewaspadaan, pemahaman, apresiasi, dan akhirnya komitmen. Jadi pertama itu tujuan awalnya dilakukan interpretasi ini untuk memotivasi orang-orang, seperti misalkan memotivasi orang-orang untuk membuang sampah tidak sembarangan. Misalkan masyarakat lokal di sana mempraktekkan tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian orang-orang luar yang berkunjung pun akan terinspirasi
dan kemudian mereka akan mengikuti, tidak akan membuang sampah sembarangan. Akhirnya itu akan mengambil informasi di sana, bahwa orang-orang di sana menjaga kebersihan, sehingga orang-orang lain pun tertarik untuk datang karena di sana menjaga kebersihan dan keindahannya tetap terjaga. Kemudian tadi kita membahas kekuatan, sekarang kita akan membahas kelemahannya atau weakness. Kelemahan yang ada di Taman Nasional Bunaken ini, fasilitas pendukungnya untuk melestarikan Taman Nasional Bunaken ini belum memadai, sehingga kualitas kepuasan wisatawan dapat berkurang. Fasilitas pendukung ini mungkin seperti perlengkapan yang ada di sana kurang, tidak memadai, sehingga monoton untuk orang-orang lihat. Kemudian banyaknya sampah dan limbah yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Adanya banyak sampah membuat terumbu karang menjadi rusak. Tentu ya, sampah itu sangat merusak lingkungan, dan juga kurang sadarnya masyarakat yang berkunjung untuk membuang sampah. Sampah plastik itu kan juga kalau dibuang ke laut akan susah terurai, dan itu akan mengganggu makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian tidak memanfaatkan seni dan budaya masyarakat setempat secara maksimal. Seperti yang saya bilang tadi, setiap daerah, terutama di Indonesia, memiliki budaya yang sangat banyak. Jadi di setiap daerah itu pasti memiliki budaya yang bermacam-macam yang bisa menjadi daya tarik dari wisatawan, terutama wisatawan dari luar negeri. Nah, dari kekurangan kelemahannya ini, kemudian akan diadakan strategi pengelolaannya atau business opportunities-nya. Yang pertama, strateginya itu Taman Nasional Bunaken perlu memasang tempat sampah di kawasan yang intensif. Lebih taruh tempat pembuangan sampah di kawasan-kawasan yang banyak orang yang banyak membuang sampah di sana. Jadi perlu ditaruh tempat sampahnya supaya masyarakatnya sadar. Nah, kemudian yang kedua, media informasi dipasang pada pintu masuk kawasan Taman Nasional Bunaken. Media informasinya berisikan informasi tentang Kepulauan Bunaken. Tentu ya, orang-orang datang ke Taman Nasional Bunaken itu ingin tahu nih apa aja sih sejarahnya, isi-isinya Taman Nasional itu sendiri. Karena rata-rata pengunjung yang datang ke Taman Nasional Bunaken ini kan tidak hanya masyarakat lokal, bisa jadi wisatawan dari berbeda pulau atau mancanegara. Kemudian yang ketiga itu peningkatan pengamanan dengan koordinasi masyarakat lokal agar perambahan dan pencurian sumber daya tidak terjadi di kawasan Pulau Bunaken. Peningkatan keamanannya mungkin bisa dipasang CCTV dan juga kerjasama dengan masyarakat lokal, masyarakat sekitar di sana untuk menegakkan hukum lebih tegas untuk perambahan dan pencurian yang terjadi di Taman Nasional Bunaken ini, seperti pencurian ikan mungkin, sehingga diberikan hukuman yang sangat tegas. Kemudian hasil analisis SWOT yang selanjutnya yaitu peluang atau opportunities-nya. Peluang yang ada di Taman Nasional Bunaken ini, yang pertama itu Kecamatan Bunaken kepulauannya dapat menjadi daya tarik ekowisata nasional dan internasional karena Taman Nasional Bunaken itu sudah ditetapkan oleh UNESCO. Tentu ya, daya tariknya itu sangat, apalagi keindahan dari bawah lautnya itu sangat-sangat menarik wisatawan baik nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua, Taman Nasional Bunaken dapat meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Tentu karena banyak orang yang datang ke tempat itu untuk berwisata, akan meningkatkan pendapatan ekonomi di daerah tersebut. Taman Nasional Bunaken dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Tentu sekali lagi karena orang-orang datang ke sana untuk berwisata, membayar untuk masuknya, untuk akomodasinya, untuk biaya makannya, sehingga itu akan meningkatkan pendapatan ekonomi dari masyarakat sekitar di sana. Kemudian Taman Nasional Bunaken yang ada di Kecamatan Bunaken Kepulauan dapat menjadi tempat atau destinasi wisata favorit dunia. Sekarang sudah menjadi favorit dunia karena keindahan ini hanya di Indonesia.
tidak terdapat di tempat lain. Lalu perkembangan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekowisata, terutama untuk fasilitas pengamatan dan secara promosi Taman Nasional Bunaken. Ya, Taman Nasional Bunaken ini juga bisa digunakan oleh mahasiswa untuk penelitian. Jadi difasilitasi sebagai tempat pengamatan dan juga sekaligus tempat sarana promosi supaya orang-orang banyak yang datang ke sana dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, seperti promosi di media sosial, promosi di iklan televisi, seperti itu. Kemudian hasil analisis SWOT yang terakhir yaitu ancamannya. Tadi sudah ada kekuatan, kekurangan, peluang. Sekarang pasti juga ada ancaman dari semua itu. Yang pertama, ancamannya itu adalah masyarakat di sekitar Taman Nasional Bunaken ya masih banyak yang tergantung dengan sumber daya di sana, sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan kehilangan hewan dan tumbuhan laut. Ya, karena Taman Nasional Bunaken ini sudah menjadi bintang di banyak orang, telinga orang, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga masyarakat di sana tuh tergantung dengan wisatawan yang datang ke Taman Nasional Bunaken, sehingga tidak memanfaatkan hal-hal yang lain yang bisa mereka manfaatkan. Jadi semakin banyak orang yang datang ke Taman Nasional Bunaken itu kan menjadi semakin orang yang banyak juga yang kita tidak tahu, mungkin orang-orang tidak bertanggung jawab, sehingga semakin banyak juga yang akan membuat rusak tempat itu. Kemudian ancamannya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya minat kunjungan wisatawan. Tentu orang datang ke Taman Nasional Bunaken itu kan untuk melihat keindahan dari Taman Nasional Bunaken itu, terutama di bawah lautnya. Jika rusak, orang-orang pasti tidak akan tertarik untuk melihatnya. Lalu dari ancaman-ancaman itu dapat kehilangan pendapatan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat. Jika sudah rusak, tidak ada orang yang ingin datang lagi, pendapatannya tentu dari mana tidak ada, sehingga itu masyarakat di sekitar sana dan juga daerahnya, kota Manadonya itu pasti akan kehilangan pendapatannya karena wisatawannya sudah tidak datang lagi karena rusak. Ya, lalu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang pertama, masyarakat di Kecamatan Bunaken, Kepulauan mendukung pengembangan ekowisata. Jadi masyarakat di sana itu mau untuk mengembangkan ekowisata yang ada di Kecamatan Bunaken ini, ke Bunaken Kepulauan ini. Jadi mereka tidak hanya ingin memanfaatkan Taman Nasional Bunaken, tapi mereka mau untuk mengembangkan ekowisata yang lainnya sebagai daya tarik orang-orang. Lalu yang kedua, ekowisata di Kecamatan Bunaken Kepulauan belum memiliki perencanaan secara khusus. Ya, karena mereka masih tergantung dengan Taman Nasional Bunaken ya, wisata Taman Nasional Bunaken. Jadi mereka masyarakat di sana itu belum memiliki perencanaan secara khusus untuk mengembangkan ekowisata apa lagi yang akan dikembangkan di Kecamatan Bunaken ya, selain Taman Nasional Bunaken. Lalu yang ketiga, ekowisata di Kecamatan Bunaken Kepulauan dengan memanfaatkan sumber daya pemandangan dan atraksi lingkungan, budaya dan landscape. Ya, masyarakat yang ada di Kecamatan Bunaken ini ingin memanfaatkan ekowisatanya melalui sumber daya seperti pemandangan, landscape yang indah gitu. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.